Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Yudi ya di Gibahin Bola Channel ya teman-teman. Ya sebentar lagi, sekitar 2 hari lagi ya timnas Indonesia akan menghadapi laga yang bisa dibilang sangat prestisius ya, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga melawan Arab Saudi ya. Ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi timnas Indonesia karena salah satu target dari PSSI yaitu Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Di babak ketiga ini kita harus melewati Arab Saudi, Bahrain, Cina, Jepang, dan juga Australia. Sinteyong sudah mengumpulkan 26 pemain ya, dan sudah bertolak ke Arab Saudi ya untuk berlatih dan juga beradaptasi dengan lapangan dan juga suasana di Arab Saudi ya, agar pemain lebih kompak dan lebih bisa mengikuti apa yang diarahkan oleh Sinteyong dan juga beradaptasi dengan satu sama lain pemain ya. Karena pemain abroad kita baru tiba di Arab Saudi itu kemarin ya, hari Minggu setelah menyelesaikan pertandingan-pertandingan di liganya masing-masing ya, dan langsung bertolak ke Arab Saudi. Nah sebelum um, berlatih kemarin ya, STY mengizinkan kepada pemain-pemain di timnas Indonesia yang muslim ya untuk menjalani umroh teman-teman. Di situ terlihat uh, ada Ragnar Ormangun ya yang dijuluki oleh Wahaji ini ya. Dia mencukur botak ya rambut dia, mungkin kalau ibarat kata kalau untuk orang-orang dulu ya buang sial teman-teman. Nah jadi ada momen-momen yang sangat menarik ya ketika timnas Indonesia mendarat di Arab Saudi, dan itu merupakan suatu berkah tersendiri bagi tim Indonesia uh, di Arab Saudi ya, sembari menjalani latihan dan menjalani adaptasi dengan lapangan untuk menghadapi Arab Saudi, dan berkat sendiri juga sekaligus ya menjalankan ibadah umroh ya, ibadah uh, umat muslim ya di Indonesia teman-teman, dan juga di dunia. Nah inilah yang menarik dari timnas Indonesia ya yang sudah berlabuh di Arab Saudi teman-teman. Nah dari 26 pemain ini ya, Indonesia seharusnya ya bisa menandingi ya permainan dari Arab Saudi itu sendiri, karena walaupun Arab Saudi tingkatnya jauh di atas kita dan menjadi langganan Piala Dunia ya, dari masa ke masa, tapi Indonesia di grup ini adalah menjadi underdog. Nah, underdog ini tidak harus uh, memasang target yang tinggi, dan kita harus memain logo dan harus lepas ya teman-teman, karena tim underdog ini ya bisa dibilang lepas bebannya. Jadi siapapun lawannya ya, misalkan Arab Saudi ataupun Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina, mereka yang diunggulkan, mereka lah yang panik, mereka lah yang harus menjadi beban melawan tim underdog seperti Indonesia ini sendiri teman-teman. Nah, melihat dari pertandingan tanggal 5 nanti ya, atau 6 pagi waktu Indonesia Barat ya, melawan Arab Saudi, kita lihat skuad yang dibawa oleh Sinteyong ini bisa dibilang skuad terbaik ya yang dimiliki oleh Sinteyong, karena beberapa pemain juga pernah diturunkan di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Tetapi banyak ada beberapa pemain yang tidak bisa ikut dan tidak bisa menjalani partai melawan Arab Saudi, seperti Jody Amat yang mengalami cedera dan harus menepi selama 2 pekan ya untuk memulihkan kondisi cederanya. Kemudian Jason Hamner yang menjalani skorsing akumulasi kartu ya melawan Filipina terakhir kemarin, dia mendapatkan kartu kuning sehingga tidak bisa bermain. Nah kemudian Martin Paes ini uh, tidak bisa bermain karena dia harus menyisakan registrasi setelah dinyatakan lolos untuk menjadi warga negara Indonesia dan bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi 3 pemain inilah yang tidak bisa bermain melawan Arab Saudi. Tetapi itu tidak
menjadi rintangan tersendiri untuk timnas Indonesia karena ada pengganti pemain yang absen ini ya, seperti kiper kita ada Hernando Ari ya, yang pasti dipasang oleh Sinteyong. Kemudian ada Rizky Ridho, Jaises dan juga kemungkinan atau Sandy Walsh atau Nathan Joon ya, bisa menempati posisi yang ditinggalkan oleh Justin Hubner dan juga Jody Amat ya. Dilihat dari pemain dari Arab Saudi ini ya, pemain Arab Saudi ini pemain-pemain yang pengalamannya sungguh luar biasa ya. Ketika kemarin Piala Dunia 2020 ya, 2022 ya, kita melihat kemarin ya, Arab Saudi berhasil mengalahkan Argentina ya, yang notabene menjadi suatu negara yang diunggulkan, dan akhirnya Argentina dengan susah payah ya dikualifikasi dan akhirnya lolos ke final dan mengalahkan Prancis ya, dengan adu penalti. Nah, akhirnya Argentina menjadi juara. Tapi di kualifikasi Arab Saudi berhasil mengalahkan Argentina. Itulah yang menjadi momok tersendiri bagi timnas Indonesia ya, karena sekelas Argentina nomor 1 ya, peringkat 1 di dunia, itu bisa dikalahkan oleh Arab Saudi. Dan pemain-pemain yang dulu ya melawan Argentina itu kembali diturunkan melawan Indonesia ini, teman-teman ya. Betapa ganasnya dan sangat luar biasanya pemain-pemain ini ya, yang bisa dibilang ini beberapa hasil penelusuran dari web bisa menakutkan timnas Indonesia ya untuk menjalani partai di Arab Saudi ini. Nah, pemain yang pertama adalah ini yang pemain bengal ya, pemain bengal yang sering memprovokasi seperti pemain dari Vietnam ya, yang nomor 5. Nah, ini pemain posisi sebagai back ini berusia 34 tahun ya. Ali Al-Bulayi ini pemain sangat kontroversial yang sangat bisa memancing pemain untuk emosi ya, dan pernah berseteru dengan Cristiano Ronaldo ya. Nah, inilah yang menjadi pemain yang sangat diwaspadai, apalagi pemain ini permainannya sungguh keras ya, dan bisa memprovokasi pemain-pemain sehingga pemain tersebut terpancing emosi dan bermain di luar performa mereka ya. Nah, ini kemarin Ali Bulayi ini ya banyak berseteru dengan pemain besar seperti Lionel Messi, Son Heung-min, dan terakhir adalah Cristiano Ronaldo. Di Piala Dunia 2022 ini kemarin Al-Bulayi ini berseteru dengan Lionel Messi ya, dan sempat berseteru dengan Son Heung-min di Piala Asia 2023 dengan menjambak ya rambut dari Son Heung-min sendiri. Nah, inilah pemain yang sangat berbahaya dan pemain yang sangat harus diwaspadai oleh timnas Indonesia karena dengan permainan kerasnya, kasarnya ya, dan sering memprovokasi pemain. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Kita jangan terlalu terpancing emosi dan terpancing dengan permainan dan terpancing dengan provokasi dari pemain tersebut ya, sehingga kita tidak keluar dari performa permainan yang sudah kita rancang ya di tim Indonesia sendiri ya. Dan yang kedua, pemain yang sangat luar biasa itu adalah yang menjadi momok pemain Indonesia sendiri ya, itu adalah penyerang depan mereka ya. Penyerang depan mereka ini sangat luar biasa, sangat menakutkan ya bagi timnas Indonesia sendiri, dan sudah terbukti di Piala Dunia 2022 kemarin ya. Dia menunjukkan kualitas yang sangat luar biasa yang bisa memberikan ancaman tersendiri bagi lawannya ya. Yaitu adalah Saleh Al-Sehri, teman-teman. Nah, Saleh Al-Sehri ini pemain senior timnas Arab Saudi ya, penyerang berusia 30 tahun ini ya. Dia saat ini memperkuat Al-Ittihad. Dia pernah membuat geger Piala Dunia 2022 Qatar ini ya.
mencetak 1 gol dan membawa Arab Saudi menang 2-1, menang lawan Argentina teman-teman, yang diperkuat oleh sang mega bintang Lionel Messi inilah ya. Dia menjadi penentu pencetak gol melawan Argentina teman-teman. Nah inilah yang harus diwaspadai ya pemain timnas Indonesia terhadap pemain Al Shehri ini ya. Kemudian yang harus diwaspadai juga oleh timnas Indonesia ya adalah pemain dari AS Roma teman-teman, Saud Abdul Hamid ya teman-teman ya. Dia berposisi sebagai bek kanan. Walaupun pemain ini baru apa namanya baru memperoleh 46 caps ya di Arab Saudi, tapi pemainnya sangat berbahaya karena dia bermain di AS Roma ya, Liga 1-nya Italia ya. Dia berposisi sebagai bek kanan ya. Dia pemain salah satunya abroad ya, Arab Saudi ya, yang dipanggil oleh Roberto Mancini untuk bertanding melawan Indonesia teman-teman. Nah, ini sangat harus diwaspadai, dan dia juga pun harus bertemu dengan bek kita yaitu Calvin Verdong di posisi sebelah kiri. Nah ini sangat menarik, duel antara Saud ya, duel antara Saud Abdul Hamid dan juga Calvin Verdong ini ya, kita nantikan ya. Siapakah yang unggul ya? Karena dua pemain ini sangat diandalkan ya di timnas Indonesia dan juga timnas Arab Saudi dan juga di klubnya masing-masing. Menarik kita tunggu duel antara Saud dengan Calvin Verdong ini teman-teman. Nah, kemudian ada Salem Al-Dawsari ya. Dia posisi sebagai striker teman-teman. Sama seperti Al Shehri ya. Al-Dawsari ini sebagai pintar gol Arab Saudi ke gawang Argentina. Dia yang menentukan kemenangan 1 atas Albi Celeste teman-teman. Nah inilah ya, dua pemain ini Al Shehri dan juga Al-Dawsari ini pemain sangat berbahaya ya di kubu Arab Saudi. Inilah yang harus diwaspadai oleh bek-bek kita ya, terutama Jesus, Rizky Ridho, entah itu Shawn Debos ataupun Nathan Joe ataupun Calvin Verdong ya. Di pemain Al Shehri dan juga Al-Dawsari ini harus diwaspadai karena ini menjadi ancaman bagi kiper kita ya, Ernando Ari ya, untuk partai lawan Arab Saudi besok ini tanggal 6 pagi ya teman-teman. Ya inilah harus STI harus bisa membaca ya strategi apa dan juga bagaimana permainan dari Al Shehri dan juga Al-Dawsari ini ya untuk pertandingan Arab Saudi nanti ya. Jadi dua pemain ini menjadi suatu ancaman bagi timnas Indonesia ya di Arab Saudi nanti. Kemudian ada Firas Al-Buraikan. Nah inilah, ini pemain yang sangat berbahaya di timnas Arab Saudi ya. Ini pemain ahli ini jago duel-duel di udara dan melepaskan sepakan di luar kotak penalti ya. Nah, ini adalah Firas Al-Buraikan, ini sangat pemain yang sangat berbahaya ya. Karena di Piala Dunia 2026 ini ya, di zona Asia dari babak 1 dan babak kedua, dia sudah mencetak 3 gol ya. Nah, bek timnas Indonesia ini harus mewaspadai pergerakannya, apalagi di situ ada Jesus dan juga Rizky Ridho. Kembali lagi ya, pertahanan kita harus mewaspadai ya pemain Arab Saudi ya, bukan hanya Firas Al-Buraikan ini, Al Shehri atau Al-Dawsari, tetapi semuanya. Pemain Arab Saudi itu semuanya sangat luar biasa, sangat bagus, apalagi ya dilatih oleh Roberto Mancini ya. Mereka harus mencari poin ya di kandang dia sendiri, karena poin pertama ya itu sangat berarti bagi Arab Saudi, dan juga kita pun juga begitu ya. Kita harus memanfaatkan poin dari Arab Saudi ini, minimal kita harus sorry, karena poin melawan Arab Saudi ini sangat berharga dan berarti karena kita harus menjalankan partai melawan Australia ya pada tanggal 10 September nanti ya. Kita dua pertandingan melawan pertandingan yang sangat berat ya, melawan tim-tim yang kuat di Asia ya, dan yang sering menjadi langganan Piala Dunia. Nah inilah yang harus kita waspadai ya menghadap pertandingan melawan Arab Saudi ini ya. Beberapa pemain ini kita harus waspadai ya. Sintayong mungkin sudah membaca dan sudah memahami ya permainan dari Arab Saudi dan juga beberapa bintang pemain dari Arab Saudi ini ya, dan apa yang harus dilakukan oleh Sintayong untuk bisa mencegah agar kita ya bisa memaksimalkan poin dan juga bisa menyeimbangkan permainan antara Indonesia dan Arab Saudi ini ya. Di dalam skuad kita yakin kita bisa
meraih 1 poin, minimal 1 poin di kandang Arab Saudi ini, karena pemain kita ini sudah luar biasa dan kompak ya, karena pemain ini tidak ada penambahan pemain baru, hanya saja Martin Paes yang baru bergabung. Nah, otomatis ya pemain-pemain ini sudah biasa ya bertemu, biasa berlatih, dan biasa untuk bertanding di lapangan, dan bisa chemistry-nya sudah mulai terjalin antara satu pemain. Jadi inilah yang diharapkan oleh Sintayong dan juga masyarakat Indonesia ya, agar permainan Indonesia tuh jauh lebih baik dibandingin dengan babak yang kedua kemarin ya, dan kita bisa memaksimalkan poin di kandang Arab Saudi ini, karena inilah pertandingan paling penting ya timnas Indonesia ya untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini teman-teman ya. Semua pemain Arab Saudi ya kita harus waspadai, tidak hanya pemain-pemain yang bintang tapi semuanya ya. Bola itu bundar, permainan sepak bola itu kapan saja, di mana saja, dan apapun bisa terjadi ya. Maka dari itu kita harus support terus ya timnas Indonesia, dan juga jangan lupa saksikan nanti ya tanggal 6 jam 1 malam ya waktu Indonesia Barat, pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi ya teman-teman. Itu akan disiarkan oleh stasiun TV ya, kalau tidak salah RCTI teman-teman. Nah, menarik, kita tunggu ya teman-teman ya, bagaimana perjuangan dari Sinteyong dan kawan-kawan ya untuk bisa berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2020 babak 3 melawan Arab Saudi teman-teman ya. Baik teman-teman, sekian dulu ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dengan saya Yudi. Salam olahraga.